Assalamualaikum Filza. Waalaikumsalam Ustazah. Iya, Masya Allah. Gimana Filza, kabarnya sehat? Alhamdulillah, saya sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat. Ini sudah berapa hari ya sekolah tatap muka di Assalam? Sepertinya sudah 17 hari 3 minggu. Sudah mau 3 pekan ya, Masya Allah gitu ya. Gimana, senang sekolah tatap muka? Saya lumayan senang, tapi juga karena ya kita belum terlalu terbiasa untuk sekolah offline, maka pasti ada beberapa orang yang pasti gugup sekali. Oh, Masya Allah, gugup ya. Oke, tapi senang dong ketemu sama teman-teman ya. Baik, Filza, ini kan kemarin kita sudah janjian untuk hari ini kita akan mengadakan sesi coaching ya. Ada ya waktunya Filza ya? Oke, ada ya. Jadi insya Allah nanti 15 menit sampai 30 menit ke depan Filza punya waktu? Punya Ustazah, tapi karena nanti kita mau belajar, jadi ya nanti kita lanjut belajar. Oke ya, berarti nanti sebelum, jadi pas mau 30 menit nanti Ustazah ingatkan ya, maksudnya agar supaya nanti setelah itu Filza siap-siap untuk belajar lagi gitu ya. Tapi bisa ya, kita 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang sedikit gitu ya. Nah, ini Filza, kira-kira nih kita mau bicara tentang tema apa nih? Saya ingin membicarakan tentang pelajaran matematika. Oh, pelajaran matematika. Jadi pelajaran matematika mungkin apa? Filza bisa ceritakan apa sih pelajaran matematika? Ada apa gitu dengan pelajaran matematika? Seperti yang orang-orang tahu, pasti matematika itu sangat sulit bagi murid-murid yang belajar di sekolah-sekolah, apalagi untuk menghafal rumus-rumus dan lain-lainnya. Mungkin karena kerumitannya, orang-orang jadi tidak terlalu suka dengan pelajaran matek. Karena ya memang harus menghitung-hitung, di mana tidak semua orang mempunyai keahlian itu. Kalau Filza sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya lumayan mengerti tentang matematika, tapi ya kadang-kadang juga sedikit pusing tentang Oke, baik ya. Jadi ini kita akan belajar atau kita akan bercakap-cakap tentang sharing tentang matematika gitu ya. Baik. Tadi Filza bilang kalau Ustazah izin ya mencatat ya. Iya, boleh. Oke, ya mencatat, mungkin ada hal-hal yang memang penting sudah catat biar nanti bisa mengkonfirmasi kembali ya kepada Filza. Jadi tadi kita akan belajar tentang kita akan berbicara tentang matematika. Nah, kalau tadi Filza bilang matematika itu untuk sebagian orang rumit ya. Tapi Filza sendiri lumayan mengerti gitu. Nah, tapi ada tapinya lagi tadi gitu ya. Kadang-kadang ya kadang-kadang rumit juga gitu. Nah, ini rumitnya ini seberapa rumit gitu? Tergantung dengan tema matematikanya, seperti rumus Pitagoras dan rumus-rumus lainnya. Itu memang lumayan sulit untuk kita ini yang memang pada dasarnya tidak terlalu jago di dalam pelajaran matematika. Oh gitu, iya. Jadi untuk yang seperti rumus-rumus tertentu ya seperti Pitagoras gitu ya, itu bagi Filza terasa apa? Sulit, terasa sulit, baik ya. Nah, ini tapi tadi Filza bilang suka gitu, sebenarnya lumayan suka ya. Lumayan suka. Tapi untuk beberapa tema tertentu seperti misalnya tadi rumus Pitagoras gitu itu katanya sulit. Nah selama ini ya Filza, kalau selain sulit tadi ya bagi beberapa rumus itu, tapi ada kan yang disukai? Iya. Nah, yang disukai itu di matematika tuh apa sih? Kadang-kadang ada rumus yang benar-benar wah enak banget nih buat dihitung-hitung dan dikerjakan, seperti menghitung volume dari prisma segitiga. Itu salah satu prisma segitiga. Itu salah satu soal yang sangat saya sukai di matematika sekarang. Jadi ada sub-sub tertentu dari matematika yang menurut Filza suka. Iya. Ya, karena mudah difahami Dan mudah dikerjakan. Walaupun saat dijelaskan, loh kok susah banget ya, padahal sebenarnya biasa saja, yang penting kita mau berusaha. Oh, gitu, Masya Allah gitu ya. Nah, selain suka terhadap
beberapa topik, misalnya tadi volume, kemudian prisma segitiga, apalagi yang biasanya yang disuka gitu untuk matematika itu? Bilangan-bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat, oke, bilangan-bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat juga menurut Filza Seru. seru, oke, baik. Nah, terus hambatannya apa? Itu dia hambatan yang saya miliki dan mungkin teman-teman saya miliki adalah seperti mengerti rumus-rumusnya, kemudian menghitung apa yang harus dihitung. Karena beberapa orang tidak selancar itu dalam pembagian, perkalian. Jadi walaupun sebenarnya mereka bisa, tapi pasti terhambat dalam suatu hal. Kalau Filza sendiri? Saya kadang-kadang terhambat dalam pembagian dan perkalian juga. Maksudnya pembagian dan perkalian yang seperti apa yang kemudian membuat Filza merasa terhambat gitu? Seperti perkalian-perkalian yang emang angkanya sudah sangat besar-besar. Oh, pembagian yang angkanya besar. Dan yang sudah dicampurkan dengan rumus-rumus. Yang sudah dikombinasi dengan Ya, rumus-rumus. Oke, selain itu apa lagi, Nak? pembagian seperti ya angka yang memang sangat besar dan saya harus menghitungnya. Oke, gitu ya. Jadi tadi ya Ustazah ulang ya. Jadi itu yang mungkin menjadi kendala buat Filza, bagian perkalian atau pembagian yang angkanya besar, gitu ya. Dan bercampur dengan rumus-rumus, itu menurut Filza susah. Itu materinya. Selain dari materi matematika, apalagi gitu yang kemudian menjadi hambatan bagi Filza? Sebenarnya ada jarang penghambatan selain dari rumus-rumus dan topik-topik yang dibicarakan. Karena ya kalau masalah itu sebenarnya saya sudah mulai mengerti. Jadi menurut saya penghambatan yang saya miliki hanya beberapa seperti yang tadi saya bilang, seperti perkalian dan pembagian. Mungkin teman-teman saya yang lain memiliki banyak hambatan yang tidak saya miliki. Masya Tapi Allah. karena menurut saya yaitu cuma keahlian mereka seperti itu dan keahlian saya seperti ini, maka kita harus menghargai satu sama lain. Oke, Masya Allah gitu ya. Jadi tadi itu. Nah, tadi kan katanya Filza lumayan suka tuh ya. Sebenarnya lumayan suka ya tentang matematika. Tapi ada beberapa materi yang mungkin menjadi hambatan gitu ya buat Filza. Misalnya tadi ya volume, prisma segitiga, kemudian bilangan bulat, yang kemudian ini merupakan sesuatu yang Filza suka. Iya. Ya, kalau yang kemudian yang mungkin yang menjadi hambatan itu adalah materi-materi yang perkalian dan pembagian yang menggunakan angka-angka yang besar dan sudah menggunakan kombinasi rumus. Iya. Oke, nah Filza ini kan ada peluangnya itu tuh berarti ada yang Filza suka gitu ya. Kemudian ada yang hambatannya yang tadi yang mungkin Filza belum mengerti. Nah, kira-kira apa ya, solusi apa sih yang Filza punya agar supaya nih hambatannya ini, kendalanya ini bisa Filza atasi gitu. Yang seperti yang kita tahu pasti sebagian murid-murid mempunyai seperti selalu belajar agar bisa mengerti dengan materi tersebut. Tapi untuk saya bisa memahaminya jika saya belajar lagi, lalu kemudian saat diterangkan saya mencatat itu semua agar saya ulang-ulangi lagi, saya bisa mengulangi dan bisa saya mengerti seperti itu. Dan untuk teman-teman saya yang mungkin lumayan rumit dengan rumus-rumus dan lain-lain, sekarang seperti yang kita ketahui teknologi sudah canggih. Ada YouTube, ada yang lain-lain, kita bisa mencari cara kerjanya dari aplikasi-aplikasi tersebut. Itu, Masya Allah gitu ya, luar biasa ya Filza ya. Jadi Filza nih sudah bayangan nih ada solusinya tuh, belajar lebih giat lagi, kemudian mengulang-ulang materi, kemudian belajar lagi dari YouTube. Ya selain itu apa lagi kira-kira? Seperti kita bisa meminta penjelasan ulang dari guru kita. Oh, Masya Allah. Jadi meminta penjelasan dari guru. Ya, ada lagi nggak? Gitu yang lain. Menurut saya itu saja yang saya lakukan untuk memahami pelajaran-pelajaran. Selama ini yang belajar kembali, mengulang-ulang, kemudian belajar dari YouTube.
meminta penjelasan guru, ini sudah dilakukan atau ada yang belum dilakukan? Kadang-kadang yang belum saya lakukan adalah seperti mencari dari YouTube. Tapi jika saya tidak mengerti, bahkan saya sudah mencari di mana-mana, saya belum mengerti, maka saya akan mencari dari YouTube. Oke, berarti ini ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Ya, tapi seperti misalnya kalau yang dari YouTube ini sudah dilakukan? Sudah. Sudah. Saya walaupun sebenarnya tidak sesering itu, tapi alhamdulillah saya untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Oke, baik ya, Masya Allah gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah dilakukan oleh Filza, seberapa hasil yang Filza dapatkan? Kalau di angka 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa? 7. Angka 7. Oke, berarti ini yang sudah dilakukan ya oleh Filza ya, angka 7. Nah, Filza ingin sampai di angka berapa? Tentu saja saya ingin sampai di angka 10. Oh, Masya Allah, angka 1 sampai 10 itu yang pertama kan, hal-hal ini kan sudah dilakukan gitu ya, di angka 7. Filza ingin sampai di angka 10. Nah, kira-kira nih, apalagi triknya Filza, solusinya Filza ingin supaya bisa sampai ke angka 10 ini gitu, yang akan nanti dilakukan kira-kira apa? Kalau saya, jika memang harus melakukan sesuatu lagi, yang paling penting kita jangan terhambat dengan orang-orang yang memang tidak seperti itu untuk dengan pelajaran kita, karena sebenarnya ya itu semua dari diri kita sendiri, apakah kita punya niat untuk belajar atau tidak. Oke, sebentar, Ustazah perlu klarifikasi dulu, yang orang-orang yang tidak terhambat dengan orang-orang yang sepenting itu dengan pelajaran matematika itu kira-kira maksudnya gimana? Nah, maksud saya memang ada beberapa orang yang selalu mengganggu kita jika kita sedang belajar. Iya, Masya Allah gitu. Jadi ini berarti ada hambatan dari luar. Iya. Ada hambatan dari luar, itu tadi teman-teman. Ya, bisa teman-teman. Bisa teman-teman. Bisa sosial media. Oh, bisa sosial media, Masya Allah gitu. Jadi berarti di sini apa tuh? Yang pertama menghindari atau mengurangi apa? Hambatan-hambatan dari luar, mengurangi hambatan-hambatan dari luar. Bisa berupa tadi apa? Pertemanan, sosial media. Nah, apa lagi kira-kira? Menurut saya masalah-masalah yang tidak usah kita ikut campuri, seperti masalah teman kita. Ya, jika kita mau fokus belajar, tinggalkan dia untuk mengurus masalah dia sendiri. Kalau memang itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Masya Allah. Jadi berarti yang pertama tadi mengurangi aktivitas dengan teman-teman yang mungkin ada yang mengganggu. Yang kedua tadi sosial media. Yang ketiga tadi fokus, ya fokus. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat dari godaan diri sendiri. Pasti saat dari kita dalam. belajar, aduh males banget nih, Malas. pengen banget berhenti. Tapi seharusnya kita mengurangi hal-hal seperti itu agar kita bisa lebih giat belajar, fokus dalam pelajaran yang kita sedang belajar. Masya Allah, luar biasa ya Filza ya. Nah ini nih ada 4 tadi yang Ustazah catat ya. Jadi ada menghindari pertemanan dengan teman-teman yang mungkin akan mengganggu gitu ya. Yang kedua fokus. Yang ketiga kemudian gadget tadi ya, masa sosial media. Yang keempat dari dalam diri, yaitu malas tadi ya. Ini harus diminimalisir ya. Iya. Nah ini nih kira-kira Filza seberapa yakin nih 4 hal ini akan menaikkan grade-nya, skalanya Filza untuk kemudian dapat mendapatkan nilai lebih baik ya, untuk kemudian sampai ke titik 10 tadi ya, ke angka 10. Tentu saja saya sangat yakin. Dari pengalaman saya pernah membantu teman saya untuk menghitung rumus-rumus yang dia belum mengerti dan saya belum pelajari itu sama sekali. Kemudian saya memanfaatkan aplikasi YouTube untuk mencari solusinya. Saya mencari bagaimana cara menghitung ini. Saya juga menggunakan Google. Jadi sebenarnya apapun yang ada di dunia ini pasti bisa kita manfaatkan kalau memang ya kita ingin memanfaatkan itu. Kalau yang itu tadi yang fokus yang ini yang 4 ini yang nanti akan Filza lakukan, kan tadi Filza sama yakin ya, yakin enggak ini sampai ke titik ke angka 10 Filza bisa mendapatkan
titik solusi ini akan kemudian membuat Filza itu sampai ke angka 10 gitu ya, untuk kemudian mendapatkan nilai terbaik dari matematika? Saya yakin, tapi kemudian kita juga harus melihat apakah memang hal yang kita lakukan itu benar. Jangan sampai kita melakukan hal yang salah untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Jadi saya yakin walaupun kita harus bersusah payah, kita pasti akan bahagia nanti. Oke, baik, Masya Allah. Ini kapan ini nih mau dilaksanakan yang 4 tadi itu? Ya, meminimalisir pertemanan, meminimalisir apa tadi namanya, medsos, kemudian lebih fokus, kemudian menghindari malas. Mulai kapan ini mau dilakukan? Tentu saja saya akan berusaha melakukannya Mulai dari sekarang. Dan untuk teman-teman dan murid-murid yang di luar sana, ayo kita semangat untuk melakukan semua yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Keren, Ustazah yakin Filza pasti bisa ya, dan semangat untuk mendapatkan matematika yang lebih baik ya. Oke Filza, baik Ustazah cukup ya, kita Ustazah minta terima kasih ya untuk waktunya sesi coaching kita kali ini ya. Mudah-mudahan Filza tetap semangat untuk mendapatkan yang lebih baik lagi untuk khusus untuk pembelajaran matematika. Assalamualaikum Filza. Iya.